Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Dua Sisi dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita. Perlu secara formal saya sampaikan Menko Perekonomian, kemudian yang menterinya Ibu Menteri Sosial, Ibu Menteri Keuangan, dan yang terakhir Menko PMK Bapak Muhadjir. Oleh karena itu untuk mendengar keterangan para menteri dan DKPP tersebut akan dijadwalkan hari Jumat. Ya, semuanya akan hadir karena diundang oleh MK, semuanya akan hadir. Hari Jumat akan hadir. Ya, menerangkan apa yang sudah dilakukan masing-masing menteri. Kalau Bu Menteri Keuangan misalnya mengenai anggaran seperti apa, Bu Mensos mengenai bantuan sosial dijelaskan seperti apa. Ya, itu nanti akan dijelaskan semuanya lah, ditunggu aja hari Jumat. Selamat malam pemirsa, kita sama-sama menyaksikan hari ini MK kembali menggelar sidang sengketa perselisihan hasil pemilu 2024, di mana tadi mendengarkan keterangan dari kubu pihak terkait, yaitu kubu Prabowo Gibran yang menghadirkan ada 6 orang saksi dan juga 6 orang ahli dan 8 saksi. Sidang tadi juga diwarnai dengan sejumlah drama ya kalau saya bilang ya, dengan walkoutnya salah satu tim kuasa hukum dari pihak 01 dan lain-lain, dan juga penolakan terhadap para saksi ahli dan juga pemberi keterangan lainnya. Namun yang paling menarik adalah besok nih, agenda persidangan besok seperti yang sudah kita sama-sama dengarkan tadi. MK akan menghadirkan 4 orang menteri, 4 orang pembantu presiden yang akan memberikan keterangan terkait dengan PHPU ini dan juga mengundang DKPP. Menteri-menteri aktif ini akan dimintai keterangan, tapi sayangnya yang hanya boleh bertanya besok itu hanya hakim MK. Pihak pemohon, termohon, dan juga pihak terkait tidak bisa langsung memintai keterangan dari keempat menteri ini. Lalu apa urgensinya dan apa kira-kira yang bisa didapatkan dengan menghadirkan 4 orang menteri ini? Kami akan membahasnya di Dua Sisi malam hari ini bersama saya, Dwi Anggia. Sangat mengapresiasi keputusan majelis yang akan menghadirkan 4 menteri. Walaupun kami tidak akan diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Yang terakhir Menko PMK Bapak Muhadjir. Kebutuhan mahkamah sehingga bukan berarti mengakomodir permohonan pemohon 2 yang bersamaan dengan pemohon 1 pada sidang sebelumnya.
Itu sampai dengan sangat jelas. Hakim tadi menyebutkan walaupun bukan untuk mengakomodir keinginan 01 dan 03, tapi hakim atau mahkamah lah yang meminta untuk memanggil keempat menteri ini. Kita akan langsung berdiskusi malam hari ini dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir. Mulai dari ujung sebelah sana ada Mas Ahmad Yani, tim hukum paslon Anies Mohaimin. Selamat malam Mas Yani. Boleh digunakan mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah 100 tahun kayaknya saya nggak ketemu lama Mas Yani. sekali. Kita ketemu di apa nih? Lama banget pokoknya udah nggak ketemu ya. Kemudian ada Mas Lutfi Yazid, tim hukum paslon Ganjar Mahfud. Selamat malam. Ya, Mas malam, Mbak. Lutfi. Ya. Ada Mas Fahri Bahmi, tim paslon Prabowo Gibran. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Ya. Dan Mas Agung Baskoro, pengamat politik malam hari ini. Selamat malam. Malam, Mas Mbak Agung. Anggia. Oke. Dari 4 menteri ini kan Menko PMK, kemudian Pak Muhadjir, ada Pak Erlangga, Bu Risma, dan juga Bu Sri Mulyani. Walaupun ini bukan keinginan dari bapak-bapak berdua, tapi saya yakin dua-duanya happy ya pasti ya dengan besok dihadirkannya 4 menteri itu ya. Benar nggak sih? Keinginan kita juga ingin. Ingin kan, Ya, tapi kan bahwa beliau hakim udah datang. bilang bukan untuk mengakomodir Iya, gitu iyalah, kan. iya, Tapi hakim pasti bilang. bahagia dong karena hakim akhirnya memanggil itu. Cuman pertanyaannya, kira-kira dengan tidak diberikan kesempatan untuk bertanya langsung, akan dapat nggak nih informasi yang Ya, dibutuhkan digali? kita berharap bahwasanya Ya, sini dulu boleh. ya, bahwasanya pertanyaannya tentu jangan hanya teknis, Oke. ya kan, formalitas. Ya, Mudah-mudahan hakim kita menonton ingin, malam ini iya ya. dong, ingin menggali. Kita ingin agar hakim itu benar-benar menggali. Ya, misalnya ada instruksi langsung, pembicaraan langsung dengan Pak Presiden Jokowi. Tolong nih ya, untuk bansos anggaran yang ini seperti ini. Perintah langsung misalnya. Jadi ada pesan langsung, itu yang kita inginkan. Nah, karena itu sebetulnya kalau saya pikir ya, kami itu mikir kalau misalnya Pak Jokowi juga dihadirkan, itu mungkin lebih keren gitu ya. Tetapi kan ini kan sebetulnya awal masalahnya ya, kita kalau mau ambil awal masalahnya itu kan karena putusan MK 90 itu ya kan, di situ masalahnya, sumbernya dari paman ya kan. Nah, coba ini tidak ada persoalan ini yang kata Prof Yusril putusan ini adalah cacat hukum, kemudian penyelundupan hukum. Nah, ini kemudian yang jadi persoalan utama ya. Makanya kemudian terjadi berbagai persoalan seperti yang ada sekarang. Sebelum kita bahas keinginannya Mas Lutfi, Presiden pun diundang, saya ingin tanya dulu, yakin itu hakim akan bisa mengeksplor, karena kan sudah mengikuti persidangan dari hari ke hari ini. Kalau melihat tipikal gaya hakim menggali, mengeksplor informasi dari saksi-saksi, bisa? Ya, saya percaya ya, beberapa hakim tentu akan mengeksplor ya, tidak hanya formalitas, jadi akan menggali ini. Ya, apakah ada pesan-pesan khusus misalnya. Oke. Nah, itu. Mas Yani, seberapa penting nih kita mendengarkan keterangan 4 menteri besok? Ya, yang pertama tentunya kan ini sesuai dengan mekanisme yang ada. Dan ini menurut saya bukan hal yang luar biasa. Ya, hal yang biasa-biasa saja lah di Kenapa nggak luar peradilan. biasa? Ya, memang ada Ini menterinya masih aktif loh, 4-4-nya. Ini sudah diatur, memang waktunya sudah diatur Makin ketentuannya. baik. Sudah diatur ketentuannya, PMK-nya sudah mengatur kan, pasal 2 ayat 2 peraturan MK itu memang memperbolehkan seperti itu. Nah, oleh karena itu memang Sorry, sudah diatur memperbolehkannya apanya nih? Pembagian MK bansosnya? memanggil. Oh, Ini MK kan panggilan memanggil. dulu kan, Iya, bukan bansos betul. kan? Iya. Memanggil kehadiran 4 menteri Betul. tadi ya. Mic-nya boleh diarahkan? Nah, kalau saya usulan kita pada waktu itu sesungguhnya 4 menteri itu di luar Pak Muhadjir. Kita juga mengusulkan namanya Pak Menteri Perdagangan, Zulhas, seperti itu. Kenapa mengusulkan Ya, Pak? karena kan dia ada keterlibatan juga kan dalam praktek-praktek penyelenggaraannya itu, dia ikut membagi-bagikan Menyalurkan bansos. seperti itu. Nah, oleh karena itu menurut saya menjadi sangat penting, karena ini adalah atas keinginan walaupun usulannya dari kita, tapi kita menghargai dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada hakim MK. Apalagi ini derajatnya ada diminta keterangannya, harusnya menggali yang lebih dalam, seperti banyak yang harus digali seperti itu. Dalam konteks contoh dalam Menteri Keuangan, ini kan menyangkut masalah keuangan negara, Sumber ya, dana jadi penting. bansosnya. Ya, keuangan negara kan diatur, ada nomenklaturnya, ada prosesnya, ada mekanismenya, dan bagaimana penyalurannya. Kan kita bernegara ini, bukan pedagang kelontong toh. Pedagang kelontong kan suka-suka seperti itu. Nah, oleh karena itu kan harus ditanya, kami sudah mendalilkan. Kan dalil itu sudah terbuka itu. Dan kami juga sudah menghadirkan ahli bahwa ada persoalan dalam proses anggaran. Contoh, masa berakhirnya bansos ini kan November 2023.
Nanti kita tanya kepada Menteri Keuangan, ini dasar hukumnya mengeluarkan bansos-bansos ini setelah November 2023 itu apa? Kan untuk mengantisipasi katanya akibat Mengantisipasi El Nino, apa? Kan tetap aja bencana apa segala macam. apapun mengantisipasi, tapi ada aturan pijakannya. Oke, menurut Anda itu nggak ada aturan pijakannya? Ya kalau tidak dibicarakan bersama-sama dengan DPR berarti nggak ada dipijakan. Tapi kalau kita dengarkan keterangan tadi dari saksi juga, DPR juga mengetahui itu kan? Bukan mengetahui, pernah dibahas bersama atau tidak, Oke. pernah diputuskan bersama atau tidak, seperti itu. Kalau mengetahui, rakyat kita di Sumatera Selatan di kampung saya mengetahui ada Tapi bagi-bagi kok begitu bansos itu. sudah masuk APBN, anggaran kan persetujuannya DPR, harusnya sudah. Kan berakhir. Ini kan berakhir, Oh, ada oke. perpanjangan. Ya, Kalau ya. yang sudah ditetapkan itu hak dan kewenangan Presiden. Ketika ada perpanjangan itu harus Ketika persetujuan kembali memperpanjang DPR. dari November, Desember, Januari, Ya. Februari, yang sampai pada waktu itu dasarnya apa? Itu yang akan Kalau digali. alasannya pada waktu itu katanya El Nino sudah nggak ada lagi. Ini masa pemberian pada 2004 awal ini jauh lebih besar pada tahun-tahun sebelumnya. Itulah yang harus ditanyakan kepada Menteri Keuangan, kepada Hakim. Oke. Ini Pak Menteri Keuangan, Ibu Menteri Keuangan tahu atau tidak? Dibicarakan di mana? Kalau rapat di kabinet yang mana memutuskannya itu? Mudah-mudahan Hakim menyaksikan dua sisi malam hari ini, menanyakan pertanyaannya Mas Yani besok rapat ya. kabinetnya apa? Keputusan Oke. rapat kabinetnya apa? Putusan ini hal bansos ini. Sebentar. Kita kalau mau lihat sebentar, Anggi. Bansos inilah yang banyak menyelang pilkada-pilkada yang akhirnya banyak mengantarkan kepala daerah masuk Menjadi penjara. Oke. Itu yang ditangkap oleh KPK, ditangkap oleh kejaksaan. Nah ini kan bisa juga kan equality before the law. Arahnya Maupun kemana Pak nih? Presiden. Kalau Presiden ternyata ada pelanggaran-pelanggaran ini kan aparat hukum harus juga bisa melakukan tindakan-tindakan hukum seperti itu. Mas Lutfi, Anda mengikuti persidangan hari ini? Iya. Hadir tadi? Saya hadir tadi. Artinya Anda juga mendengarkan tadi ya Bung Doli Kurnia memberikan keterangan dari DPR segala macam mengenai persetujuan anggaran ini, ada sempat mengikuti nggak tadi, menyimak nggak tadi? Jadi gini ya, kalau menurut saya kan soal anggaran ya, itu kan katakanlah masuk ke soal APBN. APBN itu kan dari dari pajak salah satunya, ya toh. Nah kemudian dari APBN ini kemudian diturunkan ke Kementerian Sosial menjadi sebuah program misalnya. Salah satunya kemudian adalah bansos. Misalnya. Nah, persoalannya adalah apakah ya toh ada keterlibatan publik misalnya. Apakah ada transparansi? Apakah ada fairness? Oke. Kan itu persoalannya. Nah, jangan sampai kemudian katakanlah dari Pak Yani ini kan 01, 03 mestinya juga harus dilibatkan dalam hal itu dalam pembahasan soal bansos, bukan hanya 02 saja misalnya. Nah, ini kan yang kita maksud dengan Maksudnya fairness. 02 saja yang diajak sampai Enggak, artinya maksud saya ada public participation, ada partisipasi publik, ada keterlibatan publik dalam penyaluran bansos itu. Kalau saya gini, kan Ibu Risma hadir juga. Ya. Dia kan Ibu Risma kan bisa ditanya. Kan berdasarkan ada undang-undang tentang Kementerian Sosial. Ibu Risma ditanya, apakah Ibu Risma dilibatkan tidak pada periode November ini? Gitu loh. Mekanismenya. Apakah Ibu Risma? Kan harusnya Kementerian Sosial. Kenapa kok sekonyong-konyong Kementerian PMK? Apakah Kementerian PMK itu voksinya sudah memang mau sudah ada perubahan nomenklaturnya bahwa Kementerian PMK boleh juga menyalurkan yang namanya bansos-bansos, apa nggak ada pekerjaan lain seperti itu. Nanti kita coba akan Menko Equin, Erlangga, masuk hal-hal yang lebih teknis itu kan bisa ditanyakan seperti Jumlahnya itu. harus Gitu loh. jumlahnya harus ini toh. Nah, ini kalau urusan 4 menteri. Saya kira kita dengarkan saja. Oke. Karena itu sidang terbuka, tapi menurut saya ada yang lebih substansi yang harus kita diskusikan nanti lagi. kita bahas Gitu apa yang loh. lebih substansi itu. Iya. Kita jeda dulu sejenak, dua sisi akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami. Ya, di dalam persidangan Mahkamah Konstitusi kita bisa melihat bagaimana masing-masing kubu, baik itu pemohon dan juga termohon, berusaha untuk mengedepankan argumentasinya masing-masing. Begitu juga malam hari ini, tadi Mas Yani dan Mas Lutfi sudah, saya sekarang memberikan kesempatan ke Mas Fahmi untuk merespon tadi, Mas Fahri yang tadi yang sudah disampaikan. Mulai dari tadi minta harusnya nggak cuma Pak Menko PMK yang diundang, Pak Mendak juga, kemudian sekalian Pak Presiden Jokowi juga diundang untuk memberikan keterangan. Poinnya adalah apakah memang se-urgent itu menghadirkan para menteri untuk dimintai keterangannya besok? Gini, saya mulai dulu dari inisiatif ini dari siapa yang mengajukannya ya. Karena dinamika persidangan ini kita ikuti secara dekat, Pak Yani, Bang Lutfi, kita sama-sama ikuti setiap hari, setiap saat. Jadi memang dalam dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon, baik 01 maupun 03, memang mendalilkan adanya soal-soal seperti itu ya. Jadi masalah bansos, masalah PJ kepala daerah,
kemudian masalah ASN dan segala macam, kemudian masalah Sirekap. Itu kan isu-isu isu-isu besar ya yang ada dalam konstruksi atau posita permohonan yang teman-teman pemohon 1 dan 03 ajukan. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat itu dalam persidangan itu memang kalau tidak salah waktu itu 03, kalau tidak salah itu 01 ya minta secara langsung di hadapan mahkamah untuk 01 ya. Meminta secara langsung ya, secara tegas di hadapan persidangan mahkamah untuk menghadirkan para menteri. Nah, tapi satu hal yang kita ketahui bahwa memang karakter dan corak beracara kita dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi, kita ini kan kalau untuk bersengketa untuk perselisihan hasil pemilu, itu sangat berbeda coraknya dengan kita itu misalnya mengajukan judicial review terhadap undang-undang atau sengketa terhadap lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh konstitusi atau pembubaran partai politik atau impeachment presiden. Kalau sepanjang berkaitan dengan sengketa pilpres, nuansanya itu inter partes ya. Seperti coraknya itu seperti orang bersengketa secara perdata, tetapi beririsan dengan hukum publik. Nah, makanya hakim berpendangan bahwa kalau andaikan para pihak ini yang mengajukan spill untuk mengajukan permohonan agar memanggil siapa dan siapa, itu tentunya tentunya mahkamah sangat hati-hati karena itu beririsan dengan persoalan interest. Dengan demikian hakim atau ketua mahkamah pada saat itu tegas mengatakan kalau begitu itu urusan mahkamah. Mahkamah memandang perlu untuk memanggil siapa, badan hukum apa, adresat siapapun yang berada di republik ini, itu kewenangan mahkamah sesungguhnya. Jadi satu hal yang saya katakan bahwa karena barangkali hakim memandang bahwa itu berada dalam dalil ya, dalam dalil permohonan sehingga persoalan seperti itu harus di-clearkan. Oke, nah lalu bagaimana Anda merespon bahwa harusnya nih Pak Menteri Perdagangan juga diundang nih? Itu kita kembali lagi kepada mahkamah. Jadi sepanjang itu didalilkan, tetapi mahkamah memandang bahwa itu tidak relevan atau tidak urgent, itu terpulang kepada mahkamah. Oke, kalau itu mahkamah. Sekarang saya minta pendapat Anda pribadi. Apakah menurut Anda nggak relevan nggak ngundang Pak Zulkifli Hasan atau relevan? Kalau saya begini, dengan 4 menteri ini setidak-tidaknya karena kita sebagai pihak yang sebenarnya tidak punya interest dengan soal itu. Tetapi satu hal juga kita berkepentingan dalam aspek ini persoalan image. Ini persoalan isu, persoalan opini yang sudah bergelinding, ya, berkembang di masyarakat sedemikian rupa, sehingga kami memandang bahwa kehadiran menteri ini juga itu sangat membantu kita dalam artian untuk mengklirkan soal-soal yang selama ini menjadi misteri. Justru membantu ya? Sangat membantu dalam artian kita tidak lagi di pojokan. Kehadiran 4 menteri, jadi gini, jangan dianggap bahwa misalnya persoalan isu Sirekap, isu bansos dan seterusnya, itu juga kita merasa terganggu dalam artian bahwa setiap saat itu dianggap atau dinilai sebagai pihak yang barangkali mendapatkan satu insentif elektoral secara gratis dengan cara-cara seperti itu. Padahal faktanya Pak Prabowo itu terpilih secara murni ya dengan prinsip daulat rakyat, dengan suara yang luar biasa signifikan dan seterusnya, baik dalam negeri maupun luar negeri, itu bisa kita uji satu-satu. Tetapi itu adalah hak orang ya untuk berpendapat bahwa ini dengan cara ini dan itu. Jadi insinuasi seperti itu, makanya saya katakan bahwa perdebatan kita di Mahkamah Konstitusi itu atau jalan yang dipakai, yang ditempuh oleh teman-teman dari 01 maupun 03, itu kita apresiasi dalam artian pergeseran, artinya perdebatan di jalanan, perdebatan di luar, itu kita bawa ke perdebatan Mahkamah Konstitusi. Biar mengkelirkan semuanya. Jauh lebih bermartabat, jauh lebih beradab tentunya. Apa responnya tadi, Mas Yani? Ya, saya kira apa yang dikemukakan Bung Fahri itulah pada hakikatnya. Jadi kita memohon dan mahkamah yang mau mempertimbangkan pada waktu, dan sekarang kan sudah diambil alih bola ini oleh mahkamah. Mas Yani, maaf, kan ini sudah diambil bola ini oleh mahkamah. Tadi pesan apa yang dikemukakan oleh Mas Lutfi tadi menjadi penting karena kita adalah mendengar ya kan mereka yang lebih mendalami, maka tidak hanya sekedar formalitas pemanggilan itu. Maka tadi saya mengatakan untuk mengklirkan, saya sudah kepentingan mengklirkan ini tidak kepentingannya 01, tidak hanya kepentingan 02, tidak hanya 03, tapi adalah kepentingan publik termasuk pemerintahan Jokowi ini juga harus diklirkan semua. Tuduhan-tuduhan yang apa yang dikemukakan di publik seperti itu, ini tempatnya ada sekali Mahkamah Konstitusi untuk mengklarifikasi. Yang beradab tadi seperti itu loh. Tadi yang lebih substansi, kepotong tadi yang lebih substansi gini, pokok persoalan kan kami itu kan mengajukan gugatan kan tidak hanya ini hanya sebagai simpel. Ada persoalan-persoalan yang lebih mendasar. Nah, besok kan bisa juga akan kita konfirmasi kepada yang namanya DKPP. Karena itu ada di dalil kami dan juga ada kesaksian dari kami juga menghadirkan saksi yang ikut sidang di DKPP, yaitu Saudara Patrazen. Patrazen itu yang mengajukan laporan aduan atas tindakan yang menurut kami unprocedural, tindakan yang melanggar aturan-aturan yang ada yang dilakukan oleh KPU dalam proses tahapan pendaftaran, penerimaan dan penetapan pasangan calon. Jadi kan ada pembukaan pendaftaran,
proses pendaftaran, penerimaan dan penetapan calon. Ini yang bermasalah. Apa yang masalahnya? Ini yang mungkin terjadi perbedaan pandangan. Kalau kami menilai, sebagaimana argumentasi yang kami majukan di dalil-dalil kami, konfirmasi dengan ahli kami tentunya, ini ada persoalan. Contoh persoalannya, bahwa pada waktu pendaftaran itu betul ada keputusan Mahkamah Konstitusi. Ya. Ahli kami menyatakan, dan itu kami sependapat dengan ahli ini, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu tidak serta-merta bisa dilaksanakan. Perubahan Harus ada, karena putusan Mahkamah Konstitusi itu sifatnya bukan regling, bukan aturan. Dia adalah vonis. Maka dia wajib ditindaklanjuti. Bahkan sebenarnya tidak dalam PKPU. Kalau pandangan saya, ditindaklanjuti dalam yang lebih di atasnya. Apa yang di atasnya dalam bentuk norma. Karena menurut pandangan saya tidak ada satu pasal pun, tidak ada satu ayat pun di konstitusi kita memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk bentuk norma. Sekarang saya ingin tanya, perasa yang ada tidak memenuhi syarat umur 40 tahun, tapi dipandang boleh apabila dia menjabat atau pernah menjabat seperti itu kan, boleh, belum 40 tahun. Pertanyaan saya, itu perasa itu norma atau bukan? Kalau kita sepakat menyatakan itu norma, maka itu bukan otoritas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Harus ada aturan. Harus ada, itulah makanya. Yang menarik besok kita saksikan. Itu namanya kalau kita undang-undang saya ini lama di badan legislasi. Itulah kalau kita di DPR itu namanya disebut pembentukan undang-undang itu di samping ada proses yang prolegnas, ada juga kena keputusan Mahkamah Konstitusi. Dalam bahasa kami disebut kumulatif terbuka. Bung Yani itu tadi jelaskan. Jadi sebentar sedikit lagi. Sebentar, tunggu. Saya nggak mau langsung fokus ke sana dulu, karena ini saya belum kasih kesempatan Mas Agung. Belum, sebentar. Ya? Ini materi untuk besok. Ini materi untuk besok menarik ini. Gatel nih. Sabar sebentar. Saya mau ke Mas Agung dulu. Sebentar Mas Dwi ya. Mas Agung, ini kalau secara hukum kita mendengarkan ya substansinya masing-masing. Ya, tapi ini menarik nih. Tadi dikatakan ini menguntungkan juga untuk pihak 02 karena bisa memberikan clearkan masalah. 103 merasa terakomodir walaupun hakim menyebutkan kita bukan mengakomodir. Kalau dialog kayak gini enak ya. Iya dong. Dialog intelektual. Kenapa ada yang nggak enak dialognya? Ada yang nggak enak. Oke. Mas Agung. Jadi kalau kita melihat secara politik, apa yang akan didapatkan nih dampaknya ketika menghadirkan 4 besok menteri yang aktif ini? Akan menguntungkan pemerintah atau malah justru jadi bumerang dengan menghadirkan keempat orang ini besok? Iya, kalau saya menyederhanakan besok itu antara Jumat berkah atau Jumat keramat. Waduh. Ya. Jadi kalau Jumat berkah ya alhamdulillah ya. Jumat keramat saya trauma nih dengan kita Jumat keramat ada yang ditangkap. Kita di KPK aja ada yang ketangkap nih OTT. Ada yang pakai baju orange nih. Karena 4 menteri ini saling terkait satu sama lain. Ya. Pertama, Pak Erlangga itu akan berkorelasi dengan Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, karena satu koordinasi. Yang kedua, Pak Muhadjir itu satu koordinasi dengan Ibu Risma. Ya. Nah, kalau misalkan ini sinergis, linear, penjelasan antar masing-masing menteri, maka bisa menjadi keberkahan bagi Presiden Jokowi. Kemenangan Prabowo Gibran semakin kuat dan legitimate. Seperti itu. Sebagaimana kita lihat hari ini Prabowo sudah mulai beranjang sana ke Jepang, Cina, Malaysia dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa juga menjadi berkah bagi kubu 01 dan 03. Berkahnya gimana tuh? Ketika berkahnya di mana? Ada split of the tongue. Salah satu menteri tidak sinergis, tidak linear saat menjelaskan tadi ya hal-hal teknis. Kalau secara substantif prosedural saya kira it's okay lah. Tapi teknis ini kan tadi yang sempat disinggung bagaimana penyalurannya, siapa, kemana dan seterusnya. Kalau secara teknis mungkin prosedural mungkin nggak masalah ya. Tapi kalau kita melihat background politik masing-masing menteri akan seperti apa nih? Karena kan kita tahu Bu Risma dari PDIP, kemudian yang lain ya profesional sih. Ibu Sri Makanya Mulyani, kemudian kenapa ada Jumat berkah, ada Jumat keramat gitu. Kalau misalkan salah satu atau salah 2 menteri, katakanlah misalkan Ibu Risma yang memang kita tahu sebagai kader PDIP, Ibu Sri Mulyani yang punya kedekatan ke teman-teman PDIP dan Ibu Mega misalkan, ini kan skor besok 2 sama ini barang. Seperti itu. Artinya tinggal menentukan penjelasan saya yang kedua, adu kuat magnet figur antar kingmaker Presiden Jokowi dengan Presiden Megawati Soekarno Putri. Anda yakin nggak akan berani pembantu Presiden memberikan informasi yang bisa merugikan Presiden? Nanti tapi dijawabnya nanti ya. Kita jeda dulu sejenak. 2 sisi akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.
Oke, saya ke Mas Agung tadi yang keputus tadi ini. Pemberian keterangan menteri, kira-kira nih menteri-menteri yang masih aktif besok dimintai keterangan itu akan berani nggak memberikan informasi atau keterangan yang merugikan? Iya, jadi kalau saya melihat di panggung depan ya, kemarin statement Presiden Jokowi itu saya kira jarang-jarang beliau merespon sesuatu yang sangat tegas, lugas. Artinya dalam posisi itu kita lihat bahwa beliau siap tempur dalam tanda petik. Dan se-confidence itu artinya dia sudah yakin ini aman itu keterangan. tidak biasa saya kira, walaupun menurut para pakar-pakar kita di sini itu hal biasa pemanggilan menteri, tapi bagi apa istilahnya kita kalangan analis politik ini nggak biasa gitu. Nggak biasanya kenapa? Karena ini memanggil orang-orang yang berada di dalam jantung kekuasaan. Nah, dan Presiden tampil di sana sebagai kepala pemerintahan, kepala negara, kepala panglima tertinggi dan kepala-kepala strategis yang lainnya. Dia ngomong jawab langsung, ya hari Jumat mereka semua hadir. Artinya apa? Anda bisa nggak kita menyimpulkan bahwa Pak Presiden ini sangat confidence bahwa dia yakin nggak akan ada masalah dengan 4 menterinya dan tidak ada kesalahan di sana? Iya, saya kira confidence itu wajar beliau miliki karena beliau sekarang presiden yang memegang semua tongkat komando seperti itu, dan besok ketika menteri-menterinya bersaksi saya kira juga bagian dalam tanda petik ada tarik menarik tadi. Saya bilang ada adu kuat figur antara magnet elektoral Presiden Jokowi dengan Presiden Megawati di sana, karena suka atau tidak 2 menteri bersama Presiden Jokowi, 2 menteri dalam tanda petik bersama Ibu Megawati. Nah, tinggal bagaimana kemudian hakim-hakim MK mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memang dalam tanda petik bisa menguatkan legasi kemenangan Prabowo Gibran atau sebaliknya ya mereduksi ya kemenangan tadi dalam bentuk-bentuk yang nanti kita besok saksikan. Apakah Jumat berkah, apakah Jumat keramat, seperti itu Mbak Anggi. Gimana melihat komposisi menteri dua-dua katanya Mas Ya, saya ingin nyambung yang Saudara Yani tadi ya. Karena ini kan bukan nanti saya akan ke sana juga. Tetapi putusan MK yang 90 itu bukan self executing. Artinya dia harus itu artinya harus ada aturan lanjutannya ya. Nah, kalau MK sekarang menurut saya MK ini merupakan golden moment ya sekarang ini. Kesempatan emas bagi MK untuk mengembalikan muruahnya, mengembalikan marwahnya, mengembalikan kepercayaan publik. Betul, ya. Nah, tentu saja kalau kita bicara menteri tadi, menteri ini kan pembantu presiden. Di Undang-Undang Dasar ada jelas. Artinya apa yang dilakukan oleh para menteri ini tentu presiden mengetahui. Apapun yang dilakukan oleh menteri itu presiden pasti mengetahui. Makanya saya bilang tadi ya, bahwasanya perlu MK ini kalau boleh kita menyarankan jangan hanya teknis formal, tetapi menggali sebetulnya apakah ada direct message, ada pesan langsung, pesan khusus untuk terkait dengan bansos misalnya. Ada pertemuan Jokowi dengan para menteri ini, ada pesan khusus tidak? Kok kayaknya Mas Lutfi ini sangat berharap mendengarkan keterangan itu muncul dari menteri besok kayaknya. Iya, soalnya. Kenapa? Yakin banget ada Pak Jokowi yang meminta. Iya, perintah. Karena apa? Karena kalau pertanyaannya hanya bagaimana menurut peraturan undang-undangannya. Oh, begini undang-undangnya. Sudah dijalankan belum? Sudah dijalankan. Itu kan hanya formalistik ya, hanya teknis ya. Saya kira harus substantif karena yang kita cari di dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi ini adalah substansial justice. Jadi kebenaran yang substantif ya, bukan hanya kebenaran yang prosedural. Prosedural penting tetapi substantif itu penting. Karena itu maka kita tidak mau hanya berhenti di soal hasil ya, soal kuantitatif tapi juga kualitatif. Dan itu ada presidennya, sudah ada ya, sudah pernah terjadi di Mahkamah Konstitusi. Iya, seperti itu. Ya. Dan satu lagi, Profesor Saldi tadi menanyakan ya, ketika Pilpres tahun 2019 ya, Pak Ma'ruf Amin, Pak Wapres itu dipersoalkan dalam permohonan pemohon bahwa karena beliau masih di dalam di BUMN, di Bank Syariah kalau nggak salah, komisioner di situ, dan Profesor Saldi menanyakan kepada ahli mereka 02, apakah ini kualitatif atau ini kuantitatif, dan dijawab ini kualitatif. Itu berarti confirm ini juga MK punya kewenangan untuk hal yang kualitatif, bukan hanya kuantitatif. Artinya kedalaman dari kasus ini juga ya, tidak hanya ini saja. Mas Fahri, tadi kalau disebutkan oleh Mas Agung bahwa ini ada dari 4 menteri ini 2 sosok, 2 lawan 2 nih. Kalau kita lihat background politiknya, kalau Anda melihat ini akan mempengaruhi atau enggak sih background politik masing-masing itu untuk memberikan keterangan? Sebelum saya respon itu, saya lihat respon satu hal penting yang disampaikan oleh Bang Lutfi tadi ya, bisa ya.
mengenai apalagi namanya posisi hukum ya hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara ini apakah masuk pada frame apa namanya kualitatif atau kuantitatif. Sebenarnya kami tidak pernah menyangkal itu ya. Karena 2019 kan saya sama beliau juga satu panggung. Dalam panggung yang berbeda tentunya. Saya sama Pak Yusril membela Pak Jokowi, beliau Pak Prabowo pada saat itu. Dan pada saat itu permohonan diajukan oleh kubu sebelah pada waktu itu memang kualitatif. Tidak ada sama sekali secara matematik untuk membandingkan perolehan suara seperti ini berapa. Tetapi yang dipersoalkan pada saat itu adalah suara ini didapat dengan cara apa. Kan begitu. Ya. Pertanyaannya seperti itu. Sehingga itulah corak permohonan pada saat itu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Dan seperti yang kita saksikan pada saat ini, Mahkamah Konstitusi meletakkan satu keputusan yang sangat mendasar, bahkan saya bisa katakan bisa mengkualifikasi sebagai putusan yang terkategori sebagai putusan decision maker pada saat itu ya. Putusan nomor 1 2019 tentang Pilpres. Saat itu Mahkamah menolak seluruh dalil-dalil yang berkaitan dengan pengajuan permohonan pada saat itu. Bukan karena ditolak karena NO, tetapi ditolak karena memang tingkat keterbuktiannya tidak terbukti pada saat itu. Mahkamah pada saat itu mengadili. Dia memasuki pokok perkara, memeriksa dan memutus. Jadi dia tidak NO istilahnya. Itu saya setuju pada batas itu. Nah, nanti persoalan yang sekarang ini yang sedang diperjuangkan oleh 01 sama 03 nanti mengarah kepada persoalan itu. Bagaimana tingkat keterbuktian dari seluruh dalil yang dikemukakan sampai dengan saat ini itu bisa terbukti atau tidak. Termasuk berbagai upaya untuk misalkan mengharapkan supaya pemeriksaan 4 para menteri besok ya, 4 menteri dan 1 ketua DKPP, apakah ini bisa memberikan satu spektrum atau clue terkait dengan dalil yang dikemukakan oleh pemohon 01 atau 03 ataukah seperti apa. Nah, saya sendiri sebagai seorang yang mempelajari hukum konstitusi dan hukum tata negara, saya masih sangat pesimis bahwa dalil itu bisa terbukti dengan saksi ataupun ahli ataupun alat bukti yang dikemukakan atau diajukan oleh teman-teman. Kenapa Anda pesimis? Iya. Jadi di satu sisi kami apresiasi, secara pribadi sebagai seorang yang konsen di bidang hukum, kami mengapresiasi berbagai upaya-upaya untuk bagaimana mengungkap satu persoalan yang disebut sebagai election fraud, katakanlah seperti itu. Pendekatannya dengan alat bukti langsung tidak mungkin, ya, tidak mungkin menghadirkan saksi yang bisa menerangkan tentang satu peristiwa, satu pelanggaran yang begitu, misalnya dari satu tempat ke tempat yang lain, karena skopnya adalah Republik Indonesia. Luas sekali ya. Kita tidak sedang membahas dan membuktikan satu kecamatan atau 2 TPS, tapi yang kita ingin buktikan adalah 8.000 sekian TPS, katakanlah seperti itu. Nah, upaya yang dilakukan adalah bagaimana pendekatan ini dilakukan dengan pendekatan scientific evidence, tentunya seperti itu. Scientific evidence approach, katakanlah kayak begitu. Jadi pendekatannya adalah pendekatan alat bukti berbasis keilmuan. Makanya banyak misalnya yang kemarin dihadirkan adalah ahli ekonomi, ekonometri, ya kan, kemudian ahli psikologi, ahli sosiologis dan seterusnya. Kita apresiasi itu. Tetapi jujur, sebagai orang yang mempelajari tentang ilmu hukum, saya masih belum melihat adanya satu korelasi penting, korelasi aktif untuk bagaimana terpengaruhnya perolehan suara itu disebabkan oleh satu keadaan yang didalilkan seperti dalil pemohon. Misalnya pemberian bansos dan lain-lain. Misalnya pemberian bansos, katakanlah kayak gitu. Ini bagaimana kira-kira mengkonstruksikan pemberian bansos ini mempunyai resonansi terhadap elektoral. Bagaimana pembuktiannya gitu ya. Bagaimana pembuktiannya. Itu yang mohon maaf sekali Bang Yani sama Bang Lutfi, saya belum melihat itu. Respon dari Mas Yani, tapi kita jeda dulu sejenak Mas Yani. Dua sisi akan kembali sesaat lagi. Mas Yani, tadi kalau Mas Fahri bilang ini akan pesimis sih dengan speedy trial ini akan memberikan hasil yang memuaskan juga. Baik dari kubu 02 sendiri juga nggak yakin hasilnya bisa akan memuaskan semua pihak. Iya, memang kalau kita lihat durasi waktu ya, tadi saya setuju juga sama Fahri. Ya. Sesungguhnya kan ini oleh karena itu perlu saintifik untuk melakukan pendekatan. Kan kita ini dari Sabang sampai Merauke, persoalannya beda-beda, cukup beda-beda. Jadi bagaimana meningkatkan yang kuantitatif itu menjadi kualitatif seperti itu. Satu-satunya memang saintifik seperti itu. Nah, dalam rangka itulah kami mencoba melakukan pendekatan saintifik itu kemarin. Kami hadirkan yang namanya ahli ekonometri itu. Untuk menjawab tadi, apakah ada pengaruh, ada korelasi positif atau tidak bansos dengan pemberian dan kunjungan-kunjungan yang namanya Pak Jokowi. Hasil dari apa yang dikemukakan, temuan yang ditemukan oleh Pete Anderson ini punya korelasi positif. Korelasinya seperti apa? Jadi kenaikannya itu 14% memang. Bansos, kunjungan-kunjungan, dan itu mengkonfirmasi memang suaranya Pak Prabowo pada waktu 2019. 2019 itu kan suaranya Pak Prabowo 44%. Walaupun kami dulu, saya ini 10 tahun loh timnya Pak Prabowo. 2014
Sampai 19 Tim ya. Pak Prabowo 2019 timnya Pak Prabowo. Kita klaim kita dulu tidak 44% ya Pak Bung Fahri. Ini kan mewakili kita pada waktu itu. Klaim kita kan menang pada waktu itu. Jadi anggap saja angka konservatif itu yang angka yang sudah ada di KPU, yang angka yang sudah kita yang jalankan kan 44%. Nah sekarang kan suaranya Pak Prabowo ini kan 58%. Iya. Ini terkonfirmasi dengan apa yang dilakukan oleh PIT ini, ada kenaikan bansos itu 14% itu yang disampaikan. Nah dari sini ahli dari terbangun. sini kan membantah juga, kan ada juga ahli. Silakan nanti biarkanlah majelis mempertimbangkan apakah ekonometri yang disampaikan oleh ahli kami ini memang mempunyai korelasi, ditambah juga contoh. Faisal Basri juga menyatakan ini menyangkut bansos ya, beras. Kenapa beras ini sebenarnya kita tidak memerlukan impor yang begitu besar? Karena kekurangan beras kita itu sesungguhnya hanya 0,6 juta ton. Tapi pemerintah mengimpor 2,63 juta ton. Kalau impor beras itu asumsinya adalah untuk stabilisasi harga. Ya. Tapi faktanya pada waktu yang Februari itu harga tertinggi menurut Faisal Basri. Dan berasnya sepanjang langka juga. sejarah yang ada seperti itu. Ya, Artinya berasnya ke juga beras langka itu kemana hilangnya gitu loh. Saya ada Sampai nggak sekarang setuju beras sama masih tinggi harganya. Gitu loh. Sama Yani saya ada yang nggak setuju. Ya. Tidak setuju karena Yani bilang bahwa ini hanya dengan 14 hari kita ini. Jadi menurut saya jangan menjadi alasan 14 hari itu. Jadi Enggak, sebentar. itu bukan kita berbicara perspektif ke depan, tapi Oh bukan ya, berarti, kalau ke depan setuju. Bukan Kalau- berarti kita memberikan bahwa dengan alasan ini MK memutuskan suka-suka gitu. Iya, untuk ke depan saya setuju. Iya, ya. kita perspektifkan Tetapi perspektif ke depan, toh. meskipun Bapak-bapak, 14 debatnya ke hari, sini. Iya, Iya, enggak. meskipun Iya. meskipun Iya, 14 iya. hari, ya, meskipun hanya 14 hari, kita Harusnya bisa memberikan menaruh hasil yang harapan maksimal. kepada Ya, MK iya, untuk iya. menjaga Setuju, marwah betul. itu. Setuju kan? Setuju banget. Balik lagi ya satu sisi ya. Balik lagi satu Di sisi. situ memang sebentar. gini, ini diuji. Ya, Saya setuju, setuju. Ya. Apakah MK akan kembali kepada posisinya sebagai Kemarwahan, negarawan, marwah. kemarwahannya, kembali dia atau dia kembali kepada titik nadirnya? Oke, ini presiden Kalau dia banget. kembali kepada titik, Track. kalau dia kembali kepada titik nadirnya, saya udah berulang kali nih didengar sama hakim MK. Mungkin sudah layak kita mempertimbangkan kehadiran MK lagi. Perlu ada evaluasi total dari MK ini, gitu loh. Oh, oke, Mas Fahri. Tadi Anda kan mempertanyakan apa bagaimana mengkonstruksi ini ada relevansinya pemberian bansos dengan kemenangan Pak Prabowo. Tadi Mas Yani bilang ada pendekatan saintifik nih membuktikan ada kenaikan 14%. Makanya Jawab dong berarti. iya, makanya untuk hari ini kan seperti yang sudah disampaikan tadi pagi bahwa kita hari ini kan menghadirkan 8 ahli, 6 saksi. Ya. 8 ahli itu diantaranya ada 2 ahli yang khusus secara spesifik memotret tentang apakah persoalan kebijakan untuk mengguyur bansos itu ada kaitannya, mempunyai korelasi aktif, korelasi Dengan penting perolehan dan suara. signifikan dengan persoalan perolehan suara atau tidak. Malam ini kita akan hadirkan Hasan Nasbi dan Muhammad Kodari. Mereka punya hasil survei, mereka punya produk riset yang bisa membantah bahwa pendekatan yang dilakukan oleh Pete Anderson itu keliru. Oke. Nah itu jadi kalau Pete ini kan pendekatannya keilmuan. Kalau mereka berdua ini pendekatannya berbasis statistik, ya kan? Karena mereka punya hasil survei dan segala macam. Tinggal hakim melihat aja. Hakim sudah diperkaya dengan seluruh nutrisi alat bukti dan seterusnya. Tinggal mereka bagaimana memutus perkara ini. Seluruh argumen sudah terpaparkan. Seluruh argumentasi konstitusional dari berbagai pihak sekarang ini sudah diperkaya dengan semua itu. Besok mungkin juga termasuk informasi kunci, walaupun bagi kami itu adalah ad informandum. Ya, kehadiran 4 menteri itu kalau dari sisi hukum itu ad informandum saja. Karena mereka juga nggak disumpah, mereka cuma hanya dimintai keterangan sama seperti pemberi keterangan. Tujuannya adalah bagaimana agar mahkamah, hakim itu mendapatkan perspektif yang holistik berkaitan dengan sengkarut masalah ini. Itu aja. Selanjutnya tinggal tanggal 22 mahkamah putuskan. Jadi saya kira saat ini dalam pikirannya mahkamah dengan seluruh pemerkayaan materi dan seterusnya, alat bukti dan seterusnya, ahli dan seterusnya, sudah cukup untuk mahkamah menilai perkara ini untuk bersikap. Tinggal bagaimana mereka memutuskan nanti. Tapi besok itu Nggi, di samping 4 menteri ada yang lebih penting lagi, DKPP DKPP diundang ya. juga. Ya. DKPP ini memproses Ini pangkal masalah persidangannya itu pertamanya ini. pangkal persoalan ini. Bagaimana Karena disitulah penetapan terbuka pas, ya. bahwa di persidangan di KPP itulah terbuka bahwa memang pendaftarannya Gibran ini bermasalah. Dari awalnya. Oke, Nah, makanya baik. kita tanya, kenapa di KPP pada waktu memproses ini jelas-jelas melanggar hanya memberikan peringatan terakhir yang berkali-kali itu.
kan peringatan terakhir. Iya, Peringatan iya, terakhir iya. itu bukan terakhir namanya. Ya, gitu loh. Peringatan terakhir berkali-kali. Oke, Mas Agung terakhir ya Mas Agung. Siap. Secara politis bagaimana melihatnya? Tadi sudah Anda gambarkan sedikit, ini bisa jadi Jumat berkah atau Jumat keramat gitu ya. Tapi keuntungan apa nih yang bisa didapatkan dengan memberikan kehadiran 4 menteri besok dan juga DKPP ini? Ya, pertama ini bisa mengklirkan ya bahasa forum ini bahwa legitimasi lembaga Mahkamah Konstitusi, lembaga kepresidenan, ya kemudian publik bisa terlibat juga menyaksikan secara leluasa saya kira, dan ini panggung bersama kita untuk turut mengawal semua ini. Jadi saya kira apresiasi buat semua pihak yang hari ini terlibat dan kita fokus menonton ya dari waktu ke waktu, detik per detik. Yang kedua, memang ini juga bisa menjadi presiden baik bagi pemilihan berikutnya bahwa MK ini bisa menjadi ranah yang memang membuat pertarungan politik kita kembali sehat kembali produktif, konstruktif seperti itu. Yang Berarti ketiga, ada yang nggak sehat pertarungannya selama ini? ya karena arahan-arahannya demikian seperti itu. Yang ketiga juga ini menentukan bagaimana peta koalisi akan terbentuk. Karena kalau misalkan 4 menteri tadi memperkuat ya legitimasi presiden, kemudian legitimasi kemenangan Prabowo Gibran, maka arah-arahnya kayaknya pada merapat semua nih seperti termasuk itu. ini arah-arahnya 03. Kayaknya ya. Juga ini Maksudnya apa momentum nih? ini Maksudnya apa? menentukan 01 bisa juga. Indonesia ini 01 akan bisa menuju juga. Indonesia emas atau Indonesia cemas. Oke, baik-baik. Terima Memang kasih Bapak-Bapak. Yang paling penting itu, saya kira kita sepakat di sini bagaimana menyelamatkan demokrasi dan kedaulatan rakyat kita ini yang lebih bermartabat. Baik. Generasi mendatang. Generasi yang ini nih. Baik, terima kasih Bapak-Bapak atas waktunya. Mudah-mudahan diskusi kita malam hari ini bisa memberikan perspektif yang mencerahkan bagi pemirsa Dua Sisi malam hari ini. Kita sama-sama saksikan besok bagaimana 4 menteri akan memberikan keterangannya di Mahkamah Konstitusi. Saya Dwi Anggia, selamat malam. Kita jumpa lagi pekan depan. Sampai jumpa. Anda baru saja menyaksikan Dua Sisi dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita.